Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Papa tidak akan pernah mengizinkan kamu bermain musik, tegas Papa Gerald sembari membanting gitar yang baru saja dirampas dari kamar putranya itu. Mau jadi apa kamu, Hidup kamu sudah enak, Gerald. Fokus pada belajar, karena kelak kamu akan menjadi pewaris tunggal Papa. Masa depan kamu sudah tertata rapi, bentak Papa Gerald kepada putranya. Awal mula, Gerald meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk mengikuti lomba bernyanyi. Namun, siapa sangka kedua orang tuanya bukannya memberikan izin, malah sebaliknya. Papa Gerald mengamuk dan tidak mengizinkan putranya bermain musik ataupun bernyanyi. Brak, brak. Papa Gerald membanting gitar putranya berulang kali hingga hancur tidak berbentuk. Gerald diam, mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Kedua matanya memerah, menahan amarah dan juga air matanya. "Pak, hentikan, sesekali berikan Gerald kesempatan," ucap sang istri kepada suaminya yang masih diselimuti emosi. "Aku bilang tidak, tetap tidak," jawabnya penuh emosi, lalu keluar dari kamar Gerald dengan perasaan marah yang masih bergelung di dalam dada. "Gerald, maafkan papa kamu tenang saja. Mama akan berusaha untuk membujuk papa agar dia memberikanmu izin untuk mengikuti lomba yang kamu inginkan itu." Setelah mengatakan hal itu, Mama Gerald beranjak dari sana tanpa memperdulikan perasaan Gerald yang saat ini sangat terluka. Gerald mengusap sudut matanya, lalu menghembuskan nafas berat, menatap gitarnya dengan nanar. Gitarnya sudah hancur, tidak berbentuk, tidak bisa diperbaiki lagi. Sementara itu, Ica sedang memandangi wanita cantik yang berdiri di hadapannya. "Ya ampun, ini Barbie apa manusia? Cantik sekali," batin Ica. Ia bahkan menyamakan dengan penampilannya sendiri yang lusuh dan bau kecut. "Ica, ini mami aku." Anaya menyenggol lengan Ica yang sejak tadi bengong. Ica tersentak kaget ketika tangannya disenggol. Ada apa?" tanya Ica gelagapan. "Mami aku mau kenalan sama kamu," Anaya mengulangi ucapannya. Ica menatap Gwen yang tersenyum lembut ke arahnya. "Ini yang namanya Ica, cantik sekali," puji Gwen. Tante, jangan memujiku berlebihan," jawab Ica tersipu malu, seraya menaikkan kacamata minusnya. Kemudian Ica mencium punggung tangan Gwen dengan sopan. "Memang kamu cantik. Mami kalau melihat Ica menjadi teringat Bunda Iren," ucap Gwen kepada putrinya. "Iya ya, bedanya kalau Bunda orangnya pendek, kalau Ica tinggi kayak model," jawab Anaya membenarkan. "Ayo, kalian duduk lagi. Kenapa menjadi berdiri?" ucap Gwen kepada putrinya dan juga Ica. "Iya, Tante," jawab Ica sembari duduk lagi di atas sofa yang ada di dalam kamar Anaya. "Mam, aku mau mandi dulu, temani Ica dulu," ucap Anaya kepada ibunya. Gwen mengangguk sebagai jawaban sembari menatap Anaya yang berjalan menuju kamar mandi. "Tante senang karena Anaya membawa temannya ke sini," ucap Gwen kepada Ica. "Memangnya sebelumnya belum pernah temannya datang ke sini?" tanya Ica hati-hati. "Anaya susah untuk bergaul," jawab Gwen. Ica berpikir keras, benarkah anak dari seorang Crazy Rich sulit bergaul? Jika sulit bergaul pun pasti banyak teman sebayanya yang mendekati. "Tante mau menyiapkan makan malam. Kamu mau ikut atau di sini saja?" tanya Gwen. "Ikut, Tante. Pasti Naya lama di kamar mandinya," jawab Ica. "Ayo," ajak Gwen keluar dari kamar tersebut dan diikuti oleh Ica.
Sampai di pertengahan anak tangga, Ica dibuat sesak nafas ketika melihat Aiden bertelanjang dada. Sepertinya pria itu baru selesai berolahraga. "Dedi," tegur Gwen kepada suaminya, lalu melirik Ica yang mendongak ke atas menatap langit-langit. "Aku tidak melihat apa-apa," batin Ica. "Baik Ica, lain waktu main kesini lagi ya," ucap Anaya kepada temannya itu sembari melambaikan tangan kanannya kepada Ica yang sudah melajukan motornya keluar dari gerbang rumahnya. "Kenapa kamu tidak menyuruh supir untuk mengantarkan Ica pulang?" tanya Aiden yang bergabung bersama anak dan istrinya di dekat pintu rumah. "Tadi sudah ditawarkan, tapi dia menolak, Dad," jawab Anaya sembari berjalan masuk ke dalam rumah. "Tapi ini sudah malam hari loh," terang Aiden lagi. "Dedi, kenapa jadi perhatian?" judes Gwen kepada suaminya. Aiden menjadi gelagapan bukan karena salah tingkah, namun ia merasa dicurigai oleh istrinya karena kejadian sore tadi di mana ia bertelanjang dada. "Sayang, bukan seperti itu maksudku. Dia perempuan, sama seperti Anaya. Bayangkan kalau putri kita berada di posisi Ica. Apa kamu akan membiarkan pulang sendiri di malam hari seperti ini?" jelas Aiden seraya merangkul pundak istrinya dengan mesra, menuntun istrinya itu masuk ke dalam rumah. "Benar juga, aku tidak akan membiarkan Anaya pergi sendirian di malam hari seperti ini," jawab Gwen setelah beberapa saat terdiam mencerna ucapan suaminya. "Kamu tidak sedang cemburu kan?" tebak Aiden kepada istrinya. Dedi, mana mungkin aku cemburu kepada anak kecil," jawab Gwen sambil tertawa garing. Ia berusaha menyangkal. Benarkah? Tapi ekspresi wajahmu mengatakan kalau kamu cemburu." Aiden mencolek dagu istrinya, lalu mengecup pipi Gwen dengan mesra. "Masa sih? Memangnya ada apa dengan wajahku?" ucap Gwen seraya melepaskan tangan suaminya yang merengkuh pundaknya itu. Ia berjalan menuju ruang makan untuk membantu pelayan beberes. Aiden tersenyum menatap punggung istrinya. "Gwen, kamu tidak pernah berubah, jadi tambah cinta," gumam Aiden gemas dengan tingkah istrinya. Sementara itu, Anaya yang sudah berada di dalam kamar mengambil ponselnya yang tergeletak di meja belajar. Di saat yang bersamaan, Gerald mengirimkan pesan. "Besok sudah siap, Nay," isi pesan yang dikirimkan oleh Gerald. Anaya merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, lalu membalas pesan Gerald. "Bersiap untuk apa?" Ting! Gerald yang sedang mengetuk-ngetuk layar ponselnya terkejut saat ponselnya bergetar. Bibirnya tersenyum saat Anaya membalas pesannya. "Kita sudah mulai latihan untuk kompetisi bernyanyi," balas Gerald. Sebenarnya ia hanya sekedar basa-basi saja dan juga sebagai alasan untuk membalas pesan dengan gadis tersebut. Anaya sedang mengetik. Gerald dengan setia menunggu balasan Anaya. "Ting, hampir saja lupa. Terima kasih sudah mengingatkan," balas Anaya diakhiri dengan emot ikon wajah bersemu merah. Membaca pesan tersebut tentu saja membuat Gerald menjadi gregetan. Mungkin jika berada di dekat Anaya, ia akan mencubit kedua pipi gadis cantik yang sudah berhasil mencuri hatinya. "Kamu sudah makan? Sekarang lagi apa?" balas Gerald. Pesan sudah terkirim dan centang biru 2 bertanda jika pesan itu sudah dibaca oleh Anaya. "Aduh, kenapa aku bertanya seperti ini? Ini garing banget," keluh Gerald. Ingin menghapus pesannya juga tidak mungkin karena Anaya sudah membacanya. "Sudah makan, sekarang lagi rebahan di kamar. Kamu sendiri sudah makan? Jangan telat makan, Gerald."
Jantung Geralt berdebar-debar ketika membaca balasan dari Anaya. Bahkan kedua ibu jarinya yang digunakan mengetik menjadi gemetar. "Apakah dia sedang perhatian kepadaku?" gumam Geralt, sembari menghembuskan nafasnya berulang kali agar tidak gugup.